Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nano Qasim Yusuf. Dan saya ingin membedah novel My Name is Nakoy yang tebalnya 614 halaman dengan tema yang sangat spesial berjudul Selamat Tinggal Kampungku, Kampung Halamanku. Halamannya 37, 38, 39, 40, 41 sampai 43. Saya bacakan dulu ya, teman-teman. Dan jangan lupa silakan berikan komentar terbaik, like dan juga subscribe ya. Buat Anda yang ingin membaca episode sebelumnya, bisa lihat juga di kolom ya, deskripsi di bawah ini. Sore itu, aku dan teman-temanku pulang dari sekolah MTS berjalan kaki. Kami semuanya tersenyum karena hari ini adalah hari kelulusan kelas 3 MTS. Kebanyakan teman satu kelasku bercerita rencana kelak setelah lulus dari sekolah. Ya mungkin bisa 80% memilih untuk sekolah yang keren dan berprestasi. Sementara teman bercerita melanjutkan sekolah di SMA, STM, dan aliyah terkenal dan ternama di sekitar Losari Brebes dan Losari Cirebon. Jadi Losari itu ada dua kecamatannya, ada Kecamatan Losari. Losari Jawa Barat, Losari Jawa Tengah itu sebenarnya desanya berbeda, kecamatan berbeda, tapi namanya sama ya. Aku dan 5 temanku berjalan kaki menuju rumah. Kebetulan tidak terlalu berjauhan rumahnya. Ada Rudi, Parto, Munib. Sementara 2 temanku yang lain datang dari tetangga desa yang lebih jauh dari desaku. Namanya Yudi dan Amin. Desa Babakan namanya. "Hai Nang, nanti kemana setelah ini?" Kata Budi yang tadi dari Babakan. Dia penasaran, saya akan memilih yang kemana ya. Kemudian mungkin ke Jakarta. Kata Rudi kemudian, nggak tahu nih kemana setelah ini. Kalau ente kemana toh? Sambil kataku bertanya kepada Parto. "Saya mungkin ke Jakarta," kata Parto. "Temanku satu ini memang beda. Di kelas biasanya paling senang kumpul sama perempuan. Badannya agak pendek dan berkulit hitam manis. Aku sendiri suka bersahabat dengan dia karena anaknya sangat lugu dan apa adanya." "Wah hebat ya, sekolah di Jakarta toh," kata Munib. "Kerja, saya tidak lanjutin." "Ya biasa, ente pasti tahu nih masalah duit," Parto menjawab Munib ya. Maksudnya Parto itu ke Jakarta bukan ukul sekolah tapi mau kerja. "Kalau ente kemana nih?" Parto bertanya ke Munib. "Saya di kampung aja di sini." Sementara 2 sahabatku yang dari desa Babakan lebih cenderung diam dan hanya tersenyum saja. Yudi memang anaknya tinggi dan ganteng, hanya saja pendiam. Aku tidak tahu penyebabnya. Rasanya sejak kelas 1 sampai kelas 3 dia memang pendiam. Terlebih didekati perempuan, wah langsung kabur. Sementara Amin anaknya kurus dan murah senyum, hanya jarang bicara. Sesekali aja aku tahu perjalanan kaki kami akan berakhir hari ini. Karena besoknya kami tidak sekolah lagi, artinya kami tidak ada ritual jalan kaki yang biasa kami lakukan sepulang sekolah. Jadi memang sekolahnya tuh ya lumayan jauh sih sebenarnya, tapi kalau rame-rame kan deket. Belum punya sepeda juga, jadi kita jalan kaki dari sekolah ke rumah ya, teman-teman. Dan hari itu adalah hari terakhir kita ngobrol dengan jalan kaki dalam novel ini. "Yud, ente dan Amin kemana setelah ini?" kataku mencoba bertanya. "Aku sudah ada rencana setelah ini SMA, STM, atau mau lanjutin aliyah." Ya, saya bertanya kepada Amin dan Yudi. "Nang, mungkin sekolah yang diceleduk," kata Amin. Sementara Yudi hanya tersenyum. "Kalau kamu kemana Nang?" kata Amin. "Bocorin aja dong, kan sore ini kita perpisahan." Aku sendiri tidak bercerita kepada teman-teman tentang rencanaku akan masuk pesantren.
setelah aku lulus MTS itu. Aku merasa lebih baik aku diam. Budaya di pesantren di kampungku belum benar-benar dipahami oleh masyarakat, apalagi sekolah di pesantren. Doain aja deh, ya. Aku sih pengennya kayak kalian sekolah di tempat yang bagus, kataku. Ruth, kamu kemana? Kalau nanti lulus dari MTS, ya langsung kerja dong, Nang. STM, sekolah langsung bisa kerja kalau sudah lulus. Enak kan? Lulus langsung dapat kerja, katanya kepadaku. Wah, jadi bisa bantu emak dan bapak ya kalau lulus sekolah bisa langsung kerja, Ruth, kayak ente. Ente tahu nggak berapa biayanya? Aku penasaran. Mami yang tahu, Nang. Mami maksudnya Mimi yang tahu, Nang, ya. Maksudnya ibunya. Selamat ya, Ruth. Saya senang lihat teman bisa maju dan sukses nanti, kataku. Sebelum sampai di rumahku, ada pertigaan pertama. Tempatnya ada sekolah MI Nurul Huda. Inilah pertigaan pertama masuk untuk berpisah adalah Munib, temanku yang pertama kali berpisah. Teman, kita duluan ya. Kita tuh maksudnya kalau di kampung saya adalah saya gitu. Entahlah, sore itu rasanya sangat berbeda. Ada gerakan di hati ingin memeluk sahabatku ini, tapi aku sendiri belum pernah memeluk teman laki-laki. Pasti agak aneh dan gak bisa aku bayangin. Hanya saja aku tidak kuasa menahan perpisahan ini. Nip, jangan pergi dulu, kataku. Sementara 4 temanku yang lain menatapku. Munib sudah jalan kurang lebih sekitar 5 meter meninggalkan kami. Lalu Munib menengok ke kami. Boleh saya peluk, Nip? Kataku mengawali. Peluk enggak, kata Munib ya, terkejut. Aku pun akhirnya memeluk Munib untuk terakhir kalinya. Sementara 4 temanku hanya melotot melihat aku yang agak aneh hari itu. Nah, aneh, ada peluk-pelukan segala, kata Amin yang protes melihat saya memeluk Munib ya. Iya, ketumben ente, kata Rudi menambahkan. Sudahlah, saya hanya mengikuti suara hatiku saja kok. Aku menjawab dengan filosofis. Setelah memeluk Munib, aku pun berjalan kembali menuju ke arah barat. Sepanjang jalan kita tertawa dan tidak terasa lelahnya kaki ini. Pertigaan kedua adalah gangnya Parto. Pria berbadan pendek dan sedikit berkulit hitam manis ini ya berpamitan langsung kepada kami. Saya duluan ya semuanya, doain ya saya sukses berangkat ke Jakarta besok. Ya dagang katanya. Aku pun akhirnya memeluk kembali temanku yang kedua ini dan berpisah. Rasanya bagi Parto dan aku berpelukan adalah sesuatu yang ganjil, namun akhirnya aku pun memeluknya sambil salam perpisahan yang terakhir dengannya. Kalau kamu ke Jakarta, saya doakan sukses ya usahanya, biar jadi pengusaha sukses jamu ya. Karena saya mendengar Parto ini memang usahanya jamu dengan keluarganya. Parto hanya menatap dengan sedih seolah-olah itu adalah pertemuan terakhir sekali denganku. Dan bersama dengan teman lainnya, sebelum dia berkata, aku langsung mengatakan kepadanya, tenang, ini terakhir untuk kita sekolah bersama, tapi awal pertemuan di masa depan. Tok, masa depan yang hebat itu milik orang-orang yang berhasil melakukan terobosan loh. Ya seperti kamu ini tadinya sekolah, sekarang melakukan terobosan dengan dagang di Jakarta. Jadi kamu pasti sukses, kataku bercanda ya. Sore itu menjadi berbeda, tinggal aku, Rudi, dan 2 temanku yang pendiam. Aku berjalan sambil sekali bernyanyi lagu yang ngetren. Tidak sampai lagu selesai, aku sudah sampai di depan rumahku. Tepatnya di depan rumah Bapak, Rudi menatap mataku dan berkata, saatnya berpisah. Tapi kita nggak usah pelukan ya, Nang. Kan rumahku dengan rumahmu bersebelahan. Iya bener ente ya. Rudi diam, Amin hanya tersenyum menatap aku dan Rudi. Lalu ya dari mulut Yudi keluar kata-kata, pelukan terakhir nggak apa-apa kan? Dalam hatiku bergumam, tumben si Yudi ngomong seperti ini ya. Padahal dia pendiam sekali. Saya kabari ente segera saya akan kemana nanti ya Rud. Insya Allah saya tunggu dan tunggu doa dan bapak emak ya. Sambil memeluknya. Siap deh, sampai ketemu lagi ya. Rudi berlalu menuju rumahnya. Tinggal aku, Yudi, dan Amin yang saling menatap satu dengan yang lainnya. Lalu aku bertanya, ikut yuk ke rumah ketemu Pak Emak dulu, kataku. Nggak usah Nang,
Sampai ketemu di Jakarta ya Nang, kata Amin. Hah? Di Jakarta? Bercanda ente? Aku nggak kepikir ke Jakarta, kataku. Maksudnya kita habis ini mau ke Jakarta, ikut saudara aja yang sudah jualan mie dan di pabrik daerah Tangerang, kata Amin. Serius ente? Pada langsung kerja dong gitu. Enggak lah, sambil cari kerja, nggak ada biaya sekolah lagi di SMA Nang gitu. Oke sobat, saatnya berpisah ya, kata Yudi. Aku pun berjalan menuju rumah, tampak emak sedang menyapu halaman dan bapak sedang membersihkan sepeda. Assalamualaikum Mbak, Ma. Alhamdulillah saya lulus Mak di MTS dengan ranking terbaik Mak gitu. Anak lanang, kau memang hebat Nang, membuat bapak bangga. Bapak berdiri sambil tersenyum bangga. Iya Pak, ini semua karena berkat bapak dan emak yang selalu setiap malam berdoa untuk saya. Saya masuk ke dalam rumah, kemudian berpamitan kepada emak dan bapak. Sore itu menjadi awal dari semua masa depanku. Di depan kamarku ada cermin kumal dan pecah terpasang. Aku pun menatap diriku di cermin. Aku tak percaya bahwa aku akan menjadi laki-laki dewasa yang akan meninggalkan kedua orang tuaku demi tujuan mulia. Meja balok yang aku buat pada saat SD masih saja kuat aku duduki. Duduk di meja ini mengingatkanku akan semua usaha masa lalu yang awalnya sangat biasa. Sambil menatap cermin, aku pun bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku layak sukses? Apakah aku layak hebat? Apakah aku layak sekolah tinggi? Apakah aku layak membahagiakan orang tuaku dan keluarga? Aku mendekati wajahku ke cermin, rasanya ingin sosok yang ada dalam cermin itu menjawab. Aku menunggu lama. Namun aku sadar bahwa itu tidak mungkin. Aku mencari spidol di meja belajarku, namun spidol yang aku cari setelah sekian lama tidak ketemu. Akhirnya aku temukan pulpen di dalam tas. Aku pun mencoret sebuah kalimat di cermin yang sejak tadi depanku. Lalu tanganku menulis, kamu layak Nang. Tulisan itu tertera di cermin sepanjang malam itu. Keesokan harinya, ketika selesai sholat subuh, aku membantu orang tua menyapu halaman. Aku bertemu Hafiz dan ayahnya yang sedang ke pasar. Aku memintanya untuk datang ke rumah nanti siang. Ketika hari mulai siang, Hafiz datang ke rumah. Kedatangannya memberitahu kami bahwa pendaftaran di Pondok Pesantren Munjul Cirebon akan ditutup siang ini. Aku pun bergegas mempersiapkan semua persyaratan sekolah mulai dari fotokopi ijazah, cetak foto, dan lain-lain. Rasanya aku semakin penasaran, seperti apakah pesantren itu sebenarnya. Ada banyak pertanyaan seputar pesantren di kepalaku, namun aku biarkan waktu yang akan memberitahuku. Karena esok pagi, aku akan benar-benar meninggalkan desaku selama 3 tahun, selama tinggal kampung halamanku. Gitu teman-teman yang great ya, bagian yang sangat penting dalam novel ini, perjalanan ketika saya harus meninggalkan kampung dan berpisah dengan emak bapak menjadi laki-laki dewasa, ya seorang siswa SMA yang berjuang mengubah nasib ya. Baca terus, ikuti terus novel My Name is Nakoy dan jangan lupa berikan komentar terbaik ya. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.